Sungguh gila. Aku hamil besar, suami justru terang-terangan bawa pulang wanita lain ke dalam rumah. Saat aku tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar, aku pun menangis. Ternyata aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman untuk seorang wanita, apalagi saat ia sedang mengandung. Bagiku, dinding-dinding rumah bukan sekadar tembok, melainkan pelukan hangat yang menenangkan. Setiap malam, aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup menyala, menunggu suara motor Arga memasuki halaman. Ada debar yang selalu sama, seolah aku masih gadis yang jatuh cinta pada pria yang kini jadi suamiku. Tanganku refleks mengusap perutku yang semakin besar. Usia kandunganku sudah masuk 7 bulan. Setiap gerakan kecil dari bayi ini seperti pesan dari langit bahwa aku tidak lagi sendiri. Aku sering bicara padanya, membisikkan doa dan harapan. Sebentar lagi, nak, sebentar lagi kamu ketemu ayahmu, ucapku lirih malam itu, sambil tersenyum sendiri. Aku membayangkan Arga pulang, melepas sepatu dengan wajah lelah tapi bahagia, lalu duduk di sampingku, menempelkan telinganya ke perutku sambil berkata, "Sebentar lagi kita punya malaikat kecil, sayang." Itu momen sederhana yang selalu kuimpikan setiap malam. Namun, mimpi tak selalu sama dengan kenyataan. Suara motor akhirnya terdengar di depan rumah. Jantungku berdebar. Aku bangkit dari sofa dengan susah payah, perutku semakin berat, tapi semangatku melebihi segalanya. Aku membuka pintu sebelum Arga sempat mengetuk. "Mas pulang," sapaku sambil tersenyum. Arga berdiri di depan pintu dengan wajah datar. Rambutnya agak berantakan, kemejanya kusut, dan ada aroma rokok menempel di tubuhnya. Aku menahan keinginan untuk bertanya, memilih menyambutnya dengan kelembutan. "Capek, Mas?" tanyaku. Ia hanya mengangguk singkat, melepas tas kerjanya dan langsung menuju kursi. Aku berjalan pelan menyusul, duduk di sebelahnya. Tanganku otomatis mencoba menggenggam tangannya. "Mas, baik kita tadi nendang lagi. Kuat sekali. Seperti nggak sabar ketemu ayahnya," kataku dengan semangat, berharap bisa mencairkan suasana. Arga menoleh sekilas, lalu berkata pelan, "Iya, nanti Mas lihat." Jawaban itu singkat. Tidak ada senyum, tidak ada tatapan berbinar seperti dulu. Hanya jawaban seadanya. Aku menarik napas panjang, menahan kecewa. Aku tahu, sejak beberapa bulan terakhir, Arga sering terlihat murung, sibuk dengan pikirannya sendiri. Katanya pekerjaan di kantor makin menekan. Aku berusaha maklum, tapi dalam hati, aku rindu pada Arga yang dulu, lelaki yang selalu penuh perhatian, yang setiap malam menanyakan kabar bayi di perutku. Aku mencoba lagi, "Mas, aku masakin sayur bening kesukaanmu. Mau aku ambilkan sekarang?" Arga mengangguk tanpa menatapku. "Iya, boleh." Aku berdiri dengan sedikit terhuyung karena perutku yang berat. Arga tak bergerak membantu. Aku pura-pura tidak kecewa, meski dalam hati aku ingin sekali ia menuntun tanganku. Di dapur, aku menyiapkan mangkuk berisi sayur bening hangat dan lauk sederhana. Sambil berjalan kembali ke ruang tamu, aku membatin, mungkin dia benar-benar lelah. Nanti setelah makan, suasana bisa lebih baik. Aku letakkan mangkuk di meja. "Nih, Mas, masih hangat." Arga mulai makan tanpa banyak bicara. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Aku duduk di sampingnya, mengusap perutku lagi. "Mas, aku tadi mimpi kita punya bayi laki-laki. Masihnya mirip banget sama kamu. Hidungnya mancung, matanya tajam." Aku sampai nangis pas bangun karena rasanya nyata sekali. Arga berhenti sebentar, menatapku,
lalu kembali melanjutkan makannya. "Ya, kita lihat aja nanti." Kalimat itu terdengar dingin, seperti jawaban asal. Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata. Bukankah ini seharusnya jadi masa-masa paling indah dalam pernikahan kami? Aku menatap wajah Arga yang semakin asing. "Mas," suaraku bergetar, "kamu bahagia kan? Sebentar lagi jadi ayah." Pertanyaan itu membuatnya menaruh sendok, menatapku dengan alis berkerut. "Kenapa nanyanya gitu sih? Ya jelas bahagia. Cuma, jangan terus-terusan nanyain hal yang sama. Aku capek, pulang kerja pengen tenang, jangan ditanya macam-macam." Kata-kata itu menusukku. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan, tapi suamiku malah merasa terbebani. Aku mengusap mataku cepat-cepat agar air mata tidak jatuh. "Maaf, Mas. Aku senang banget. Aku gak sabar kamu juga merasakan apa yang aku rasakan." Arga tidak menjawab, ia kembali makan. Hening. Aku menunduk, membelai perutku. Dalam hati aku berbisik pada bayi kami, "Nak, semoga ayahmu benar-benar siap menyambutmu. Ibu akan selalu ada buat kamu, apapun yang terjadi." Setelah makan, Arga langsung bangkit. Aku mandi dulu, habis itu tidur. Besok pagi rapat lagi. Aku mengangguk, meski dalam hati ada kerikil yang mengganjal. Aku ingin sekali berkata, "Temani aku sebentar, Mas." Rasakan bayinya nendang. Tapi lidahku keluh, takut hanya akan menambah jarak di antara kami. Saat Arga masuk kamar mandi, aku duduk sendiri di ruang tamu. Rumah ini terasa sepi. Dulu, kami sering bercanda di malam hari, tertawa hanya karena hal-hal kecil. Dulu, aku sering tertidur di bahunya, merasa dunia begitu aman. Tapi kini, ada jurang tak terlihat di antara kami. Aku mencoba menguatkan hati. Mungkin ini hanya fase. Mungkin Arga sedang benar-benar stres. Setelah bayi lahir, semuanya pasti berubah. Namun, bisikan lain muncul di kepalaku, atau mungkin aku yang terlalu berharap? Malam itu aku masuk kamar dengan langkah pelan. Arga sudah berbaring, membelakangi. Aku merebahkan diri di sampingnya, mengelus perutku sambil berbisik, "Selamat malam, Nak. Ayahmu mungkin lelah. Semoga besok dia lebih hangat." Air mataku jatuh diam-diam. Aku tersenyum getir, menatap langit-langit kamar. Aku masih percaya rumah seharusnya jadi tempat paling aman untuk seorang wanita hamil. Tapi entah kenapa, perlahan aku mulai merasa rumah ini bukan lagi pelukan hangat, melainkan ruang asing yang menelan keheningan. Malam itu, aku terbangun karena suara pintu depan terbuka. Aku sempat mengira itu hanya angin, tapi suara decit engsel pintu terdengar jelas, diiringi langkah kaki. Jam di meja kecil menunjukkan pukul 11 malam. Aku menoleh, tempat tidur di sebelahku kosong. Arga belum pulang. Dengan perutku yang berat, aku bangkit perlahan. Rasa kantuk langsung hilang digantikan rasa was-was. Aku berjalan pelan menuju pintu kamar, membuka sedikit celah. Dari situ, mataku menangkap sesuatu yang membuat dadaku serasa diremas. Arga masuk rumah, tapi tidak sendirian. Ada seorang wanita muda di sampingnya. Parasnya cantik, kulitnya putih bersih, rambutnya terurai rapi. Mereka masuk dengan hati-hati, seperti orang yang berusaha tidak ketahuan. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan napas. Rasanya lututku melemas. Jantungku berdegup kencang, bukan hanya karena kaget, tapi juga karena amarah yang tiba-tiba mendidih. Astaga, siapa dia? Kenapa Arga membawanya ke rumah? Aku ingin menjerit, tapi tubuhku kaku. Aku masih berharap mungkin pikiranku salah.
Mungkin itu hanya rekan kerja Arga yang butuh tumpangan. Mungkin. Tapi harapan itu runtuh ketika aku melihat Arga menoleh pada wanita itu dan tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak kulihat lagi di wajahnya. Senyum yang dulu hanya untukku. Akhirnya sampai juga, bisik Arga, cukup jelas terdengar dari tempatku berdiri. Wanita itu tertawa kecil. Aku sempat takut ketahuan tadi di jalan. Arga menggeleng sambil menepuk bahunya. Tenang aja, gak ada yang tahu. Darahku berdesir. Suamiku, lelaki yang seharusnya menjadi pelindungku, ayah dari anakku yang belum lahir, baru saja pulang bersama wanita lain, dan dengan santainya membawa dia masuk ke rumah kami. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Dengan langkah berat, aku membuka pintu kamar lebar-lebar. "Mas Arga," suaraku pecah, serak oleh emosi. Arga terlonjak kaget. Wajahnya pucat sesaat sebelum berubah panik. Wanita di sampingnya membeku, lalu menatapku dengan mata melebar. Ayu, Arga tergagap. Suaranya parau. "Kamu belum tidur?" Aku berdiri di ambang pintu, tangan kiriku refleks memegangi perutku yang besar. Air mata mulai menggenang di mataku. "Mas, siapa dia? Kenapa kamu bawa perempuan ini ke rumah kita? Jam segini?" Wanita itu menunduk, tapi aku sempat melihat senyum tipis di bibirnya, senyum yang membuatku semakin sakit. Arga melangkah cepat mendekatiku, berusaha menenangkan. "Dengar dulu, sayang. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan." Aku menggeleng keras. "Nggak seperti yang kupikirkan, Mas? Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu pulang larut malam, bawa perempuan muda masuk rumah. Mas pikir aku nggak bisa menilai?" Arga menarik napas panjang, matanya gelisah. "Dia cuma teman, Ayu, teman kantor. Dia butuh bantuan." Aku tertawa miris, suara tawaku bercampur tangis. "Teman kantor? Teman kantor macam apa yang kamu bawa pulang tengah malam, tanpa rasa bersalah sedikit pun? Mas kira aku ini bodoh?" Wanita itu akhirnya angkat bicara, suaranya lembut tapi menusuk telinga. "Maaf, Mbak. Saya memang temannya Mas Arga. Tadi saya hanya minta diantar sebentar." Aku menatapnya tajam, tatapanku penuh bara. "Sebentar? Kalau cuma sebentar, kenapa harus sampai masuk rumah? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" Dia terdiam, bibirnya bergetar. Aku bisa melihat rasa canggung di wajahnya, tapi entah kenapa itu malah membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. "Mas," aku menoleh pada suamiku. Suara lirihku pecah. "Aku ini lagi hamil 7 bulan. Aku nunggu kamu tiap malam, berharap kamu pulang bawa senyum, bawa kabar gembira. Tapi yang kamu bawa, perempuan lain." Arga mengusap wajahnya kasar, frustrasi. "Ayu, please, jangan bikin ribut. Kamu lagi hamil, jangan kebawa emosi." Aku membeku. Kata-kata itu seperti cambuk. Jadi aku yang salah karena marah? Aku yang salah karena tersakiti? Aku menggeleng perlahan, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Aku yang salah ya, Mas? Aku yang salah karena menunggu, karena berharap kamu pulang dengan cinta yang dulu." Arga terdiam, tidak bisa menjawab. Wanita itu menunduk lebih dalam, seolah ingin menghilang dari tempat itu. Aku cuma minta satu jawaban. Suaraku gemetar. "Kamu masih anggap aku istrimu? Kamu masih anggap rumah ini rumahmu?" Keheningan panjang. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Arga tidak berani menatap mataku. Aku mengusap perutku, menahan tangis. "Kalau kamu udah gak bahagia sama aku, bilang, Mas.
Jangan lukai aku kayak gini. Jangan bikin aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Arga akhirnya berkata lirih, Aku bingung, Ayu. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Bingung? Apa artinya itu? Aku mundur selangkah, tubuhku gemetar. Kalau begitu, aku yang akan kasih kamu waktu untuk nggak bingung. Tapi ingat, Mas, aku di sini bukan sendirian. Ada anakmu di rahimku. Jangan pernah lupakan itu. Air mataku terus mengalir. Aku menoleh pada wanita itu, menatapnya tajam. Dan kamu, semoga kamu sadar. Kamu masuk rumah seorang wanita hamil, merobek hatinya dengan kehadiranmu. Kalau kamu punya harga diri, jangan pernah muncul lagi di depan mataku. Wanita itu tampak terkejut. Bibirnya bergetar tapi tak ada kata keluar. Ia hanya menunduk, lalu melangkah mundur menuju pintu dengan cepat. Arga hendak menahannya, tapi aku mengangkat tangan, menghentikan. Biarkan dia pergi. Aku ingin dengar dari kamu, bukan dari mulutnya. Wanita itu keluar, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam. Aku menatap Arga, mataku basah. Kamu yang kuminta, Mas. Pilih, aku atau dunia yang kamu sembunyikan di belakangku. Arga terdiam lama, menatap lantai. Aku bisa melihat kebimbangan di wajahnya, dan itu saja sudah cukup untuk membuat hatiku hancur. Aku berjalan kembali ke kamar dengan langkah gontai, menutup pintu pelan tapi tegas. Air mataku tumpah semakin deras. Aku berbaring sambil memeluk perutku, membisikkan doa pada bayi yang bergerak resah di dalam. Nak, jangan takut. Ibu ada di sini. Apapun yang ayahmu lakukan, kamu tetap punya aku. Aku akan jaga kamu, meski hatiku hancur malam ini. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Mataku sembab, dadaku sesak. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku benar-benar merasa sendirian di rumahku sendiri. Aku menahan napas, tubuhku gemetar. Dari balik pintu kamar, ku dengar jelas suara tawa mereka. Suara itu menyayat telingaku, menembus jantungku. Sayang, suara lembut wanita itu terdengar memanggil suamiku. Suamiku, dengan sebutan mesra yang seharusnya hanya untukku. Rasanya jantungku diremas. Nafasku tercekat. Aku ingin berlari keluar, ingin berteriak, ingin menampar wajah mereka berdua. Tapi tubuhku terlalu lemah, perutku yang besar membuat langkahku berat, ditambah gemetar yang menelusup sampai ke tulang. Astaga, apa yang baru saja ku dengar? Aku menutup mulut dengan tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Air mataku turun begitu saja, deras, tanpa bisa kutahan. Malam itu seharusnya jadi malam tenang untuk ibu hamil sepertiku, tapi yang kudapat justru mimpi buruk paling mengerikan. Suara kursi bergeser di ruang tamu. Lalu suara Arga terdengar, rendah tapi jelas. Jangan keras-keras, nanti dia dengar. Aku tercekat. Jadi Arga sadar kalau aku ada di rumah, tapi dia tetap memilih membawa perempuan itu ke ruang tamu kami. Wanita itu terkekeh kecil. Biarin aja, toh dia kan gak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma istri yang lagi hamil. Kata-kata itu menusuk telingaku, menyalakan bara amarah yang menelan habis sisa logika. Aku menggenggam erat perutku, seakan-akan melindungi bayi yang sedang mendengar semuanya dari dalam rahimku. Masya Allah, gumamku lirih, tubuhku bergetar hebat. Aku sudah tidak bisa lagi menahan diri. Dengan langkah goyah, aku dorong pintu kamar perlahan. Bunyi engsel membuat keduanya menoleh. Arga terperanjat. Wanita itu tersenyum miring, seolah tidak merasa bersalah sedikit pun. Ayu, suara Arga terdengar panik. Kenapa kamu bangun?
Harusnya kamu istirahat. Aku menatapnya tajam, suaraku bergetar tapi penuh amarah. Istirahat? Bagaimana aku bisa istirahat? Mas, kalau di ruang tamu rumahku sendiri aku mendengar suamiku dipanggil sayang oleh wanita lain. Wanita itu bersedekap, menatapku dengan tatapan menantang. Mbak, jangan salah paham dulu. Saya sama Mas Arga. Diam, bentakku, tanganku gemetar menunjuk ke arahnya. Kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku tuli? Aku dengar semuanya dengan jelas. Kamu panggil dia sayang. Apa maksudmu masuk ke rumah seorang wanita hamil tengah malam? Wanita itu hanya tersenyum sinis. Kalau memang dia masih sayang sama Mbak, apa dia akan bawa saya ke sini? Aku membeku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Cukup, Rina. Arga menoleh ke arah wanita itu, suaranya keras. Jadi namanya Rina. Nama itu kini akan terpatri di kepalaku, menjadi racun yang tak akan pernah bisa kulupakan. Aku melangkah maju beberapa langkah, meski tubuhku terasa limbung. Mas, jawab aku. Apa benar dia pacarmu? Apa benar kamu selingkuh di belakangku? Arga terdiam. Tatapannya gelisah, tangannya mengepal. Diamnya justru lebih menyakitkan daripada 1000 pengakuan. Apa aku ini cuma tempat kamu pulang kalau lelah? Apa aku ini cuma perempuan yang kamu nikahi untuk melahirkan anakmu, sementara hatimu sudah kamu berikan ke orang lain? Suaraku pecah, histeris. Sayang, tolong jangan kayak gini. Arga mencoba mendekat, tapi aku mundur, menepis tangannya. Jangan panggil aku sayang. Aku menjerit, air mataku membanjiri wajahku. Kata itu sudah bukan milikku lagi, kan? Itu sudah jadi milik perempuan ini. Rina tertawa kecil, dingin. Mbak, sudahlah. Jangan terlalu drama. Semua laki-laki bisa bosan. Mungkin sekarang giliran saya yang bisa bikin dia bahagia. Aku menoleh padanya dengan tatapan penuh api. Kamu, suaraku serak. Kamu datang merusak rumah tangga orang, lalu bicara seolah-olah kamu pemenangnya? Kamu tahu aku lagi hamil 7 bulan? Kamu tahu betapa aku menunggu suamiku tiap malam dengan hati berdebar, berharap dia pulang bawa cinta? Dan sekarang, aku harus dengar sendiri dia dipanggil sayang oleh kamu. Rina diam, tapi senyum di wajahnya tidak hilang. Itu membuat darahku semakin mendidih. Aku menoleh ke Arga lagi. Mas, aku nggak butuh alasan. Aku cuma mau satu jawaban. Malam ini, kamu pilih siapa? Aku, istri sahmu yang sedang mengandung anakmu, atau perempuan ini yang bahkan nggak tahu arti rumah tangga? Keheningan. Arga menunduk, wajahnya kelam. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Aku menunggu dengan napas tercekat, seluruh tubuhku bergetar. Mas, jawab. Aku memaksa, suaraku bergetar. Aku butuh jawaban malam ini. Arga akhirnya angkat wajah, menatapku. Ayu, aku sayang kamu. Tapi aku juga bingung sama perasaan ini. Dunia serasa runtuh di hadapanku. Aku tertawa miris. Suara tawaku parau. Bingung? Mas, kebingunganmu sudah menghancurkan aku. Kebingunganmu sudah membuat anakmu mendengar ibunya menangis setiap malam. Kebingunganmu sudah merobek semua yang kita bangun bersama. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan, frustrasi. Aku nggak mau ini jadi ribut besar. Aku janji, aku akan jelasin semuanya besok. Malam ini, biar dia pulang dulu. Aku menatapnya dengan mata yang penuh air mata, tapi suaraku dingin. Besok?
Kamu pikir aku masih bisa tidur malam ini setelah melihat apa yang kulihat dan mendengar apa yang kudengar? Tidak, Mas. Malam ini juga aku sudah tahu jawabannya. Kamu sudah menunjukkan siapa dirimu. Aku mundur, tanganku mengusap perutku. Bayi di rahimku bergerak resah, seolah ikut merasakan gejolak batin ibunya. Mulai malam ini, Mas, suaraku gemetar, aku hanya akan fokus pada anakku. Bukan lagi pada suami yang sudah tidak tahu cara setia. Aku berbalik, berjalan masuk ke kamar dengan tubuh limbung. Dari balik punggungku, kudengar suara Arga memanggil lirih. Ayu, tunggu dulu, Ayu. Tapi aku menutup pintu kamar dengan keras. Di dalam, aku jatuh terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya sambil memeluk perutku. Nak, maafkan ibu. Malam ini kau harus dengar ibumu hancur. Tapi percayalah, ibu akan tetap kuat buatmu. Meskipun ayahmu sudah bukan milik kita lagi. Tangisku pecah semakin keras. Sementara di luar, samar-samar masih kudengar suara Arga dan Rina berselisih. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Dunia yang kupercaya runtuh malam itu, bersamaan dengan panggilan sayang yang seharusnya hanya jadi milikku. Aku berdiri di balik pintu kamar, tubuhku gemetar. Nafasku terengah, perutku terasa semakin berat. Dari celah pintu, aku melihat mereka, suamiku, Arga, dan wanita itu, duduk di ruang tamu. Tepat di kursi yang selama ini jadi tempatku menunggu dengan setia, menanti Arga pulang setiap malam. Wanita itu, Rina, menyandarkan kepalanya di bahu Arga. Pemandangan itu menamparku berkali-kali. Yang lebih menyakitkan, Arga tidak menepis. Tidak, dia malah tersenyum. Senyuman hangat, lembut, penuh cinta. Senyuman yang sudah lama hilang dari wajahnya saat menatapku. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Ya Allah, aku berbisik. Suara lirih yang nyaris tak terdengar. Kenapa aku harus melihat ini dengan mataku sendiri? Perutku terasa kencang. Bayi di rahimku bergerak, seolah ikut resah merasakan amarah ibunya. Aku mengelusnya, mencoba menenangkan. Tenang, nak, tenang, jangan takut. Ibu ada di sini. Tapi aku sendiri sudah tidak tenang. Aku tidak sanggup lagi hanya menonton dari balik pintu. Dengan langkah gontai, aku membuka pintu kamar lebar-lebar. Bunyi pintu membuat keduanya tersentak. Kepala Rina cepat-cepat terangkat, tapi senyum sinis masih tersisa di bibirnya. Arga menoleh, wajahnya berubah kaku. Ayu, katanya pelan, seolah terjebak. Aku melangkah maju, mataku tidak lepas dari Arga. Mas, suaraku serak. Kenapa? Kenapa senyummu sekarang untuk dia, bukan lagi untukku? Arga terdiam. Aku menoleh ke Rina. Dan kamu, apa kamu bangga bisa duduk di kursi itu? Kursi yang selama ini jadi tempatku menunggu, dengan hati penuh rindu. Rina menegakkan duduknya, menatapku tanpa rasa bersalah. Mbak, mungkin memang sudah waktunya Mbak sadar. Dia lebih bahagia sama saya. Hatiku bergetar hebat. Bahagia? Kamu sebut ini bahagia? Duduk berdua di belakang seorang istri yang lagi hamil 7 bulan? Kamu pikir ini kebahagiaan? Rina menyeringai. Faktanya, dia senyum sama saya. Itu bukti yang lebih jelas daripada kata-kata. Aku memejamkan mata sejenak, menahan emosi yang hampir meledak. Mas, aku kembali menatap Arga, aku nggak butuh banyak. Aku cuma butuh tahu, apa arti semua pengorbananku selama ini? Apa arti setiap malam aku menunggumu pulang? Apa arti bayi yang sedang kukandung ini? Arga mengusap wajahnya kasar, terlihat frustrasi. Ayu, tolong,
Jangan bahas ini sekarang. Aku capek. Aku bingung. Bingung? Suaraku meninggi, tubuhku gemetar. Mas bingung, sementara aku remuk. Aku hamil, Mas. Aku menunggu setiap malam dengan harapan kamu pulang bawa cinta. Dan sekarang, aku harus lihat kamu kasih senyuman itu ke perempuan lain. Rina mendecap pelan, Mbak, jangan salahin dia sepenuhnya. Kadang laki-laki cuma butuh didengar. Mungkin Mbak terlalu sibuk sama bayi di perut, sampai lupa dia juga butuh perhatian. Aku terdiam. Kata-katanya bagai racun. Tapi di saat yang sama, aku sadar, itulah yang mungkin jadi celah yang kubiarkan tanpa sadar. Air mataku mengalir deras. Kalau memang begitu, Mas, kenapa kamu nggak bilang? Kenapa kamu nggak jujur? Kenapa harus membawa perempuan ini ke rumah kita? Arga menunduk, terdiam. Aku melangkah lebih dekat, tanganku bergetar. Mas, aku ini istrimu. Aku ibu dari anakmu. Aku yang berjuang menahan mual, menahan sakit, demi malaikat kecil ini. Dan sekarang aku harus menonton kamu berbagi senyum dengan orang lain. Arga akhirnya berdiri, mencoba mendekat. Ayu, cukup. Jangan bikin kamu sendiri sakit. Kamu lagi hamil. Aku mundur selangkah, menepis tangannya. Jangan pura-pura peduli sama aku, Mas. Kepedulianmu sudah bukan milikku lagi, kan? Rina berdiri juga, meraih tangan Arga. Mas, udahlah. Kalau dia nggak bisa nerima, itu urusan dia. Kamu kan udah pilih saya. Aku terhuyung mendengar itu. Mataku menatap Arga, menuntut jawaban. Apa benar, Mas? Kamu sudah pilih dia? Keheningan menggantung. Jantungku berdetak kencang, seakan mau pecah. Arga menunduk. Tidak ada kata yang keluar, tapi genggamannya pada tangan Rina cukup jadi jawaban. Aku terisak keras. Ya Allah, aku jatuh terduduk di lantai, memeluk perutku. Nak, lihatlah. Inilah ayahmu, lelaki yang seharusnya melindungi kita, tapi malah memilih orang lain. Arga melangkah maju, mencoba menolongku bangkit. Ayu, jangan kayak gini. Aku menepisnya. Jangan sentuh aku. Kamu sudah sentuh dia, kamu sudah peluk dia. Jangan sentuh aku lagi, Mas. Air mataku semakin deras. Aku menatapnya terakhir kali malam itu, pandangan mataku penuh luka. Mulai malam ini, senyummu bukan milikku lagi. Tapi ingat, bayi ini tetap anakmu. Jangan pernah kamu lupakan itu. Dengan sisa tenaga, aku berdiri, masuk ke kamar, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Di luar, aku masih bisa mendengar suara Rina berbisik manja, berusaha menenangkan Arga. Dan suara itu menjadi penanda. Malam itu, aku benar-benar kehilangan. Aku berdiri terpaku di balik pintu kamar, tanganku gemetar memegang gagangnya. Suara-suara dari dapur terdengar begitu jelas, menusuk telingaku seperti belati yang dihunuskan tanpa ampun. Wanita itu tertawa kecil. Suaranya nyaring namun lembut, penuh rayuan yang memuakan. Arga, ini enak banget. Kamu gak pernah cerita kalau istrimu pinter masak. Hatiku mencelos. Itu makanan yang kubuat dengan penuh cinta sore tadi. Tumis sayur kesukaan Arga, ayam goreng yang kucampur bumbu rahasia, juga sup hangat yang kumasak sambil membayangkan kami menikmatinya bersama di meja makan. Kupikir malam ini, meski Arga pulang terlambat, kami tetap bisa makan bersama. Ternyata yang menikmatinya adalah orang lain. Ah, masa sih? Suara Arga terdengar ringan, bahkan bangga. Dia memang jago masak, tapi belakangan aku jarang makan di rumah. Sibuk,
Kan? Jadi, ya, aku lebih sering makan di luar. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isakan. Kata-kata itu menyayat lebih dalam daripada pisau. Bagaimana mungkin Arga bisa berbicara begitu? Bukankah hampir setiap hari aku berusaha memastikan makanan di meja tetap hangat? Bukankah aku selalu menunggunya? Meski harus menahan kantuk sampai larut malam? Wanita itu terkikik, lalu terdengar suara sendok beradu dengan piring. Sayang, kamu tega banget ya, ninggalin istri kamu makan sendirian. Kalau aku sih nggak bakal kuat. Sayang, kata itu keluar dari mulutnya begitu mudah, seolah aku tak pernah ada di rumah ini. Aku kan ada kamu sekarang, jawab Arga, disusul tawa pelan yang membuat darahku mendidih. Aku terhuyung mundur, punggungku menempel pada dinding kamar. Nafasku berat, dada terasa sesak. Bayi di perutku bergerak kecil, seakan ikut merasakan guncangan emosiku. Kuusap perutku pelan, air mata jatuh ke kulitku. Maafkan Mama, Nak, bisikku nyaris tak bersuara. Papa kamu sudah berubah. Dari dapur, percakapan mereka berlanjut, semakin membuat telingaku panas. Aku nggak nyangka kamu betah banget di rumah kayak gini, kata wanita itu lagi. Padahal, jujur aja ya, aku kira kamu tipe cowok yang bosenan. Arga terkekeh. Suara yang dulu selalu membuatku jatuh cinta kini terdengar begitu asing. Rumah ini jadi hangat karena ada kamu sekarang. Aku menutup mataku erat-erat. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam dadaku. Jadi aku yang sedang mengandung anaknya, yang setiap hari menata rumah, memasak, membersihkan, menunggu, tidak cukup membuat rumah ini hangat? Wanita itu mengeluarkan suara manja. Ih, bisa aja kamu. Tapi aku seneng banget, bisa ada di sini. Rasanya kayak rumah kita berdua, tahu nggak? Ya, iya, suara Arga terdengar semakin mesra. Anggap aja ini rumahmu juga. Kakiku melemas. Aku terduduk di lantai kamar, bahuku terguncang menahan tangis. Rasa sakitnya tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Mereka di luar sana tertawa, bergembira, sementara aku di balik pintu, hancur berkeping-keping. Aku ingin keluar, ingin berteriak sekeras-kerasnya, ini rumahku. Aku istrinya. Aku yang berhak atas semua ini. Tapi mulutku terkunci. Rasa takut bercampur dengan rasa tak percaya membuatku lumpuh. Aku masih bisa mendengar suara wanita itu sambil mengunyah. Kamu beruntung banget, sayang. Kalau semua istri kayak dia, suami manapun betah di rumah. Tapi, ya itu, kasihan juga sih, kamu kan butuh perhatian. Arga mendesah pelan, seolah membenarkan. Aku memang butuh itu, perhatian. Yang bikin aku ngerasa dihargai, dicintai, kamu ngerti maksud aku, kan? Hancur. Benar-benar hancur. Jadi selama ini, segala upayaku menjaga rumah, menjaga kandungan, berusaha menjadi istri yang baik, tak dianggap perhatian? Aku ingin tertawa, tapi suaranya tercekik oleh tangis. Tiba-tiba ku dengar suara kursi bergeser. Yuk, ke ruang tamu lagi. Aku pengen kamu temenin aku cerita banyak hal, ucap wanita itu riang. Langkah kaki mereka menjauh. Aku segera menutup mulut, takut suaraku terdengar. Dengan tubuh yang gemetar, aku merangkak ke tempat tidur, lalu menarik selimut hingga menutup wajahku. Aku tidak sanggup lagi mendengar apapun. Tapi sayangnya, suara mereka begitu jelas. Tawa, bisikan, bahkan kadang suara canda yang diiringi sentuhan. Semua itu menusuk telingaku, menembus ke dalam hati. Aku berbalik, memeluk perutku erat-erat. Nak, kuatlah bersama Mama.
Jangan menyerah. Kita cuma punya satu sama lain sekarang, bisikku sambil menangis. Waktu berjalan lambat. Setiap menit terasa seperti siksaan. Aku hanya bisa menunggu, berharap keajaiban datang, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan lenyap saat aku membuka mata. Tapi aku tahu, ini nyata. Sekitar setengah jam kemudian, kudengar suara pintu depan kembali terbuka. Suara wanita itu pamit dengan nada manja, "Besok aku datang lagi ya, sayang." Arga mengantarnya sampai ke depan rumah. Tak ada sepatah kata pun yang bisa kudengar keluar dari mulutnya untuk mengingatku, istrinya, yang berada di dalam kamar. Pintu menutup. Rumah kembali sunyi. Tapi kehangatan yang dulu selalu kurasakan dari rumah ini sudah pergi. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diriku. Tapi rasa sakit itu masih menusuk, seperti duri yang menancap dalam dan tak bisa dicabut. Ketika akhirnya kudengar langkah kaki Arga menuju kamar, tubuhku langsung menegang. Aku buru-buru menghapus air mata, meski wajahku pasti masih sembab. Aku berpura-pura tidur, membelakangi pintu. Pintu kamar terbuka, suara sepatunya dilepas tergesa. Arga masuk, menghela napas panjang. Ia berbaring di sebelahku tanpa berkata apa-apa, lalu memeluk tubuhku dari belakang. Aku ingin menepis tangannya, ingin menjerit, ingin berkata bahwa aku tahu segalanya. Tapi aku diam. Aku kembali ke tempat tidur dengan langkah gontai, seperti tubuhku tak lagi memiliki tulang untuk menopang. Selimut kutarik hingga menutupi dada, seakan kain tipis itu bisa melindungiku dari kenyataan pahit yang baru saja kutemui. Nafasku pendek-pendek, berusaha kutenangkan jantung yang berdegup liar. Tapi semua usahaku sia-sia. Tawa mereka terdengar makin jelas, makin dekat. Suara riang yang seharusnya hanya milikku kini dipersembahkan Arga kepada wanita lain. Aku menutup telinga dengan kedua tanganku, namun tetap saja suara itu menembus, memekakan telinga, menusuk ke hatiku yang sudah koyak. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Rumah ini yang dulu penuh dengan kenangan hangat, kini jadi panggung pengkhianatan. Setiap sudutnya berkhianat padaku. Sofa ruang tamu yang dulu jadi tempatku menunggu Arga, dapur tempatku berlama-lama memasak demi menyenangkannya, bahkan dinding kamar ini yang kerap mendengar doa-doa kecilku untuk keutuhan rumah tangga. Semua terasa asing. Aku memeluk perutku erat, berbisik lirih pada bayi yang tumbuh di dalam rahimku. "Anakku, kita sendirian. Papa kamu memilih jalan yang berbeda. Tapi Mama janji, Mama akan lindungi kamu. Meski hati Mama hancur, kamu tetap alasan Mama untuk bertahan." Air mataku jatuh lagi. Tak lama kemudian, pintu kamar terdengar diketuk pelan. Jantungku nyaris meloncat keluar. "Arga, sayang," suara itu. Lembut, penuh keakraban, seolah tak terjadi apa-apa. Aku buru-buru membalikkan tubuh, memunggungi pintu, berpura-pura tidur. Selimut kutarik hingga ke wajah, menutupi pipi basahku. Pintu berderi terbuka, langkah kaki masuk. Suara sandal rumah diletakkan terburu. Arga mendesah pelan, lalu ranjang bergoyang saat ia berbaring di sampingku. Lengan hangatnya melingkar di pinggangku. "Aku pulang, sayang," bisiknya di telingaku. Nafasnya terasa di kulitku, begitu nyata. Aku menggigit bibir, menahan isak yang hampir pecah. Bagaimana bisa ia berkata seperti itu setelah semua yang kulihat? Bagaimana bisa mulut yang sama menyebutku, sayang, sementara beberapa menit lalu memanggil wanita lain dengan sebutan yang sama? "Aku kangen kamu," lanjutnya. Nada suaranya lembut seperti biasanya. "Maaf pulang malam lagi." Aku ingin berteriak, ingin menyingkirkan tangannya. Tapi tubuhku kaku, seakan lumpuh.
Aku hanya diam, membiarkan air mata merembes ke bantal. Dalam hati, aku berteriak, "Arga, kenapa? Kenapa harus begitu? Tidakkah kau lihat aku hancur?" Tapi Arga tak tahu. Atau mungkin pura-pura tak tahu. Ia justru menarik tubuhku lebih dekat, mengusap perutku pelan. "Sebentar lagi kita punya anak. Aku janji bakal jadi ayah yang baik." Seketika nafasku tercekat. Kata-kata itu terdengar seperti penghinaan paling kejam. Bagaimana ia bisa menjanjikan sesuatu padaku, sementara ia bahkan tak bisa setia? Aku tetap diam. Malam itu, aku tidak tidur. Arga terlelap dengan cepat. Mungkin kelelahan setelah berpura-pura menjadi suami setia di hadapanku. Sementara aku terjaga, mataku menatap kosong ke arah dinding kamar. Bayi dalam kandunganku beberapa kali bergerak, seolah mencoba menghiburku. "Terima kasih sudah ada di sini, Nak," bisikku, suara bergetar. "Tanpamu, mungkin Mama sudah menyerah." Pagi harinya, aroma kopi memenuhi kamar. Aku membuka mata, menemukan Arga duduk di tepi ranjang dengan senyum kecil di wajahnya. "Pagi, sayang. Aku bikinin kamu kopi, biar seger." Aku terdiam, menatap cangkir di tangannya. Pahit, sama seperti hatiku. "Kenapa lihat aku begitu?" tanyanya, masih dengan senyum yang biasanya membuatku luluh. Aku menggeleng pelan. "Nggak apa-apa." Suaraku nyaris tak terdengar. Arga mengelus rambutku. "Kamu kelihatan pucat. Jangan banyak pikiran, ya? Ingat, kamu lagi hamil. Jangan sampai stres." Aku menahan tawa getir. "Jangan stres? Bagaimana mungkin aku tidak stres? Arga, kau sendiri yang jadi penyebabnya." Tapi lagi-lagi, aku memilih diam. Aku hanya menerima cangkir kopi itu dengan tangan gemetar, lalu meletakkannya di meja tanpa menyentuh isinya. "Siang nanti aku ada rapat lagi," ujar Arga sambil berdiri. "Mungkin pulang agak malam. Kamu istirahat aja di rumah, jangan capek-capek." Aku menunduk, pura-pura sibuk merapikan selimut. "Iya." Sebelum pergi, ia sempat mencium keningku. Dulu, itu selalu membuatku merasa dicintai. Kini, rasanya seperti duri yang menusuk. Hari-hari berikutnya berjalan bagai neraka yang terselubung dalam senyum manis. Arga tetap pulang malam, tetap membawa aroma parfum yang asing, tetap tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Ia memperlakukanku seperti biasa, membelai perutku, menanyakan kabarku, bahkan sesekali membelikan buah atau makanan kesukaanku. Tapi di balik semua itu, aku tahu ia menyimpan rahasia besar. Dan aku menyimpannya juga, sendirian, tanpa seorang pun bisa kuceritakan. Setiap kali aku duduk di ruang tamu, aku teringat bagaimana wanita itu bersandar di bahu Arga. Setiap kali aku memasak di dapur, aku melihat bayangan wanita itu mencicipi masakanku. Rumah ini benar-benar berubah jadi penjara yang penuh bayangan. Aku hidup di dua dunia. Dunia yang Arga ciptakan dengan senyum dan perhatian semu, dan dunia yang kutahu, penuh kebohongan dan pengkhianatan. Malam-malamku semakin panjang. Aku sering duduk sendiri di tepi ranjang, menatap Arga yang tertidur pulas di sampingku. Sesekali, aku ingin membangunkannya, menatap matanya, dan berteriak, "Aku tahu semuanya, Arga. Aku tahu kau bawa perempuan itu ke rumah ini." Tapi aku selalu mengurungkan niatku. Karena aku takut. Takut kehilangan. Takut kenyataan yang lebih pahit lagi muncul. Dan yang paling kutakutkan adalah bagaimana aku akan membesarkan anakku seorang diri jika semua ini hancur. Maka aku memilih diam. Menyimpan luka sendirian.
Dan setiap kali Arga memelukku sambil berbisik, "Aku sayang kamu," aku hanya menutup mata, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Pagi itu, udara terasa begitu berat. Matahari sudah naik tinggi, tapi hatiku tetap gelap. Aku duduk di meja makan, menatap kosong piring berisi roti yang bahkan tak kusentuh. Perutku mulai terasa sesak, bukan hanya karena bayi yang kian membesar, tapi juga karena pikiran yang tak pernah berhenti berputar. Suara pintu depan berderit. Arga masuk dengan wajah tenang, kemeja rapi, dan senyum tipis yang biasanya bisa meluluhkan hatiku. Tapi kali ini, senyum itu hanya membuat dadaku semakin sesak. Ia menaruh tas di sofa, lalu berjalan ke arahku seolah tak ada yang terjadi. "Pagi, sayang," ucapnya, lalu mengecup keningku. Aku menoleh, menatap matanya dalam-dalam. Ada tanya yang sejak tadi terjebak di tenggorokanku, menunggu untuk keluar. Aku tahu ini berisiko, tapi aku tidak bisa terus menelan semua sendiri. "Semalam," suaraku pelan, hampir bergetar, "kamu pulang sama siapa, Ga?" Seketika wajah Arga berubah. Senyum itu lenyap. Ia mengerutkan dahi, seakan pertanyaanku adalah penghinaan besar. "Apa maksudmu?" Aku menunduk, jemariku saling menggenggam erat. Aku dengar, ada perempuan lain yang masuk rumah ini. Aku lihat, Ga. Keheningan sejenak. Lalu, tiba-tiba suara meja berderak keras. Arga menepuk permukaan kayu dengan tangan terbuka, membuat tubuhku tersentak. "Kamu lagi apa? Hah?" Suaranya meninggi. "Ngapain kamu bikin cerita aneh-aneh?" Air mataku mulai menggenang, tapi aku berusaha tetap tenang. "Aku nggak bohong, Ga. Aku lihat sendiri. Malam itu kamu." "Cukup," potongnya kasar. Matanya menatap tajam, penuh amarah. "Kamu ini kenapa sih sejak hamil jadi aneh? Halusinasi, cemburu nggak jelas, berhayal. Semua kamu pikirin buruk." Dadaku bergetar hebat. "Tapi aku beneran lihat, Ga. Aku." "Tutup mulutmu." Arga menunjuk ke arahku, nadanya menusuk. "Aku capek sama sikap kamu. Aku pulang kerja, badan udah remuk, tapi yang aku dapat cuma tuduhan gila kayak gini." Aku terdiam, tercekik oleh tangis yang kutahan. Suara Arga menggelegar di seluruh ruangan, membuatku merasa kecil, tak berarti. Ia mengacak rambutnya kasar, lalu mendengus keras. "Kamu itu harusnya jaga kesehatan, mikirin bayi kita, bukannya halu begini. Jangan bikin aku muak, ya." Kata muak itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Aku memejamkan mata, air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. "Arga," suaraku lirih, penuh luka. "Aku cuma pengen jujur sama kamu. Aku takut kehilangan kamu. Aku..." "Udah," teriaknya lagi, membuat tubuhku makin bergetar. "Kalau kamu terus begini, aku males pulang. Ingat itu." Lalu ia berbalik, meninggalkanku sendirian di meja makan. Aku terduduk lemas. Tanganku meraba perutku, mencoba mencari kekuatan. Bayi di dalam sana bergerak, seolah ikut merasakan keguncangan. "Nak," bisikku di sela tangis. "Maafkan Mama. Mama cuma pengen jujur. Tapi Papa kamu marah." Aku menangis lama di meja itu, sementara di luar sana suara motor Arga terdengar menjauh. Ia pergi tanpa menoleh, tanpa peduli pada air mataku. Hari-hari berikutnya, sikap Arga semakin dingin. Ia jarang menatapku, jarang berbicara dengan nada lembut seperti dulu. Bahkan saat menyapaku, suaranya terdengar datar, seolah hanya kewajiban. Pernah suatu sore,
Aku mencoba mengajaknya bicara lagi. "Ga, aku cuma pengen kita terbuka satu sama lain. Aku nggak kuat kalau harus diam terus." Arga menatapku dingin, lalu tertawa sinis. "Terbuka? Kamu aja hidup di dunia halusinasi. Terbuka apanya?" Aku terdiam, meremas ujung bajuku. "Aku nggak halu. Aku lihat kamu sama perempuan itu di ruang tamu, di dapur." Seketika, tatapannya berubah garang. Ia mendekat, menunduk tepat di hadapanku. "Sekali lagi kamu ngomong kayak gitu, aku nggak jamin aku bisa nahan tangan aku." Aku terhenyak. Ancaman itu begitu nyata, membuat tubuhku merinding. Aku hanya bisa menunduk, menangis dalam diam. "Bagus," katanya sambil berdiri. "Jangan bikin masalah lagi. Aku pulang kerja tuh capek. Kalau kamu terus nuntut macam-macam, jangan salahin aku kalau aku nggak betah di rumah." Kalimat itu menancap di kepalaku, berulang-ulang seperti gema. Nggak betah di rumah, nggak betah di rumah. Dan aku tahu, rumah ini memang sudah bukan lagi rumah bagi Arga. Malam-malam berikutnya, aku hidup dalam ketakutan. Suara pintu yang terbuka di tengah malam membuatku waspada, tapi aku tak berani lagi keluar. Aku hanya bersembunyi di balik pintu kamar, memeluk perutku sambil berdoa agar wanita itu tidak muncul lagi. Tapi doa-doaku seakan tak didengar. Aku mendengar lagi suara tawa, suara panggilan mesra, suara langkah kaki mereka yang menuju dapur. Semua itu kembali menamparku, mengingatkan bahwa kata-kataku dianggap hayalan, sementara pengkhianatan nyata terjadi di hadapan mataku. Aku terjebak di dua dunia, dunia nyata yang penuh luka, dan dunia pura-pura yang harus kujaga agar rumah tangga ini tidak runtuh seketika. Pagi itu, saat Arga bersiap ke kantor, aku memberanikan diri bicara sekali lagi. "Ga," panggilku pelan. "Apalagi?" jawabnya ketus sambil merapikan dasi. Aku menelan ludah, mencoba menata kalimat. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu ada di sisiku. Jangan jauh dari aku." Arga berhenti sebentar, lalu menoleh dengan tatapan yang sulit kubaca. "Aku selalu ada di sisimu. Kamu aja yang suka mikir aneh-aneh." Aku ingin berkata bahwa aku tahu ia berbohong, tapi kata-kata itu hanya berhenti di bibir. Akhirnya aku hanya bisa tersenyum pahit. "Iya, maaf. Mungkin aku memang terlalu sensitif." Arga meraih tasnya, lalu pergi begitu saja. Saat pintu menutup, aku terduduk di lantai, tubuhku terguncang hebat. Aku tahu aku baru saja menelan kebohongan lain, membiarkan diriku dihancurkan perlahan. Tapi apa daya, aku tidak bisa kemana-mana. Aku terjebak di rumah yang bukan lagi rumahku, bersama suami yang bukan lagi milikku. Aku hanya bisa berbisik pada bayiku, "Kita harus kuat. Nak, kalau papa kamu pergi, mama tetap punya kamu. Kita cuma punya satu sama lain." Air mataku jatuh lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku sedang kehilangan Arga, perlahan, tapi pasti. Aku tak lagi terkejut ketika pintu depan berderit di siang bolong ataupun malam buta. Suara itu, yang dulu menandakan kepulangan yang kutunggu-tunggu, kini selalu membuat seluruh tulang rusukku serasa menahan beban. Hari-hari berikutnya, kejadian yang sama berulang, seolah rumah kami telah menjadi panggung sandiwara yang tidak pernah usai. Pagi, siang, malam, namanya tak lagi penting. Yang penting, aku selalu mendengar suara asing itu, tawa ringan yang bukan milikku, bisik-bisik yang tak pantas ku dengar, dan langkah kaki yang menyelinap menuju kamar tamu atau dapur seperti tamu yang dianggap biasa. Kadang suara wanita itu, lincah, manja, penuh ajakan, terdengar menyusup ke relung-relung rumah,
mengisi ruang yang dulu kami isi dengan doa dan candaan sederhana. Aku merasa terjebak di neraka kecil yang kami sebut rumah. Neraka yang ber-AC, rapih, bersinar, tapi mengandung racun yang perlahan membunuh. Setiap sudut rumah menyimpan jejaknya. Sapu yang tak lagi kupegang, panci yang tak lagi kuangkat, kursi yang selama ini jadi singgasana rindu yang kini diduduki orang lain. Di siang hari, aku sering duduk di balkon sambil menatap jalan. Semua terlihat biasa. Tetangga yang lewat, anak-anak yang bercanda, tukang sayur yang berteriak. Namun hatiku terus mengalun dalam keheningan, adalah sebuah kesunyian yang bising karena bayang-bayang mereka. "Kenapa kau duduk di sana terus, Nak?" tanya seorang tetangga sekali waktu, ibu-ibu yang akrab menyapa. Aku hanya tersenyum lemah, menutupi gejolak yang makin besar. "Lagi istirahat," jawabku. Kata-kata itu terasa tipis. Malam menjelma jadi waktu yang paling mengerikan. Saat malam, suara-suara itu bisa lebih dekat, lebih berani. Mereka berbisik seperti pasangan yang baru jatuh cinta. Kadang sampai terdengar cekikikan, kadang bisik yang dipenuhi rencana-rencana kecil. Mereka meninggalkan cangkir kopi, bungkus makanan cepat saji, parfum yang wangi asing di sofa, bukti-bukti kecil yang membakar seluruh ruang hatiku. Suatu malam, aku nekat mendekati pintu ruang tamu ketika kulihat keduanya tertawa sambil menonton televisi. Rina menyandarkan kepala di bahu Arga lagi, dan ia tampak begitu nyaman, begitu bebas, seolah tidak ada yang salah. Arga menggenggam tangannya, gestur yang biasa ia lakukan padaku dulu. Melihat itu, sesuatu di dalam diriku runtuh semakin dalam. "Kau nggak malu, ya?" bisikku, nadaku lebih keras dari yang kuduga. Mereka menoleh, kaget bukan main. Rina cepat berdiri, merapikan bajunya. "Mbak, aku..." Ia terpatah-patah, tapi ada nada tidak enak yang membuatku marah. Arga malah menatapku dingin. "Sudah, Ayu. Jangan jadi drama. Pergi tidur saja." "Pergi tidur?" Aku tertawa getir. "Kau suruh aku tidur, sementara kau menghabiskan malammu di ruang tamu sama dia." "Cukup," potongnya. Suaranya kasar. "Kamu gila. Aku capek. Kamu ini bikin suasana rumah nggak enak." Aku menahan napas, merasakan desah yang hampir putus. Kemudian, tanpa ku tahu dari mana keberanian itu muncul, aku mundur mendekat. "Kalau aku bikin suasana rumah nggak enak, kenapa kamu ngundang dia ke sini lagi? Kenapa kau tega bawa perempuan ke rumah kita?" Arga berdiri, wajahnya merah. "Kamu mau lihat apa lagi? Mau bukti? Kalau kamu terus-terusan begitu, aku capek. Aku nggak tahan." Mereka berbicara seolah aku adalah gangguan yang harus ditingkirkan. Mereka tidak sadar atau pura-pura tidak sadar bahwa ada kehidupan lain. Ada bayi yang mendengar dan merasa kegaduhan itu. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari bahwa diamku membuat mereka semakin berani. Mungkin mereka pikir aku takut. Mungkin mereka pikir aku tak akan melakukan apa-apa. Dan memang, aku tidak punya tenaga untuk berperang. Perutku menuntut perhatian, tubuhku sering lelah, dan bayang-bayang rasa malu menghalangi langkahku untuk membuka mulut di tengah malam. Namun, ada titik di mana diam terlalu mahal. Ketika Rina suatu sore memasuki kamar dengan santainya untuk mengambil sesuatu, sebuah majalah, katanya. Aku menatapnya lurus. Ia terkejut, tumpukan warnanya berubah, tapi ia tetap berbicara manja, seolah tidak terjadi apa-apa. "Oh, Mbak Ayu, ibu lagi tidur?" katanya polos. "Polos." Kata itu menusuk. Aku berdiri, tubuhku gemetar, tapi mataku kini tak bisa lagi terbelalak. "Ini rumahku." Suaraku tegas walau getar.
Bukan rumahmu. Engkau harus sadar tempatmu. Ia menoleh, ada kilasan amarah singkat tapi kemudian disamarkan dengan senyum. Tenang dong. Aku cuma ambil majalah. Nggak usah lebay. Kuingat perkataannya itu seperti catatan kecil dari jebakan. Aku bukan lebay, kataku pelan. Aku cuma minta dihormati. Dihormati? Ia mengejek dalam hati. Kamu itu harus lebih santai. Mbak, kalau semua orang kayak kamu, mana romantisnya? Romantis? Kata yang sering dipakai orang yang menjarah. Romantis? Kata yang kini dipakai untuk membenarkan kehadirannya di rumah kami. Semakin hari, rasa asing di rumah ini bertambah menjadi kebencian yang sunyi. Aku tidak lagi menata meja makan untuk 3. Untuk suami, istrinya, dan anak yang akan lahir, aku menata untuk 2, mungkin hanya untukku dan anak itu. Perlahan aku memisahkan bagian rumah menjadi zona yang kuanggap aman. Kamar tidur adalah benteng terakhir, dapur kubatasi waktunya, dan ruang tamu kini aku hindari seolah kebun berduri. Di sela-sela malam, aku mencatat hal-hal kecil. Aku menulis di buku harian yang kupunya sejak remaja. Waktu-waktu Arga tidak ada, bunyi motor yang sering berhenti, parfum yang bau tidak kukenal, dan kata-kata sinis Rina yang sering kudengar, kamu harusnya lebih bisa bikin dia bahagia. Buku itu menjadi saksi bisu perihku. Tetapi ada juga saat-saat yang membuatku terperangah. Ketika bayi menendang keras di malam sunyi seolah membalas setiap serangan emosi, ketika tetangga yang baik datang membawa sayur dan berkata, nanti kalau butuh apa-apa bilang, ya, atau ketika aku melihat fotoku dan Arga di meja panjang yang kini sedikit kusam, sebuah pengingat bahwa pernah ada cinta. Aku tak punya tenaga untuk melawan, tapi aku punya sedikit rencana. Aku akan menjaga anakku. Bukan untuk memenjarakan Arga atau membalas dendam, melainkan untuk memberi arti pada hidupku di luar namanya. Aku mulai mencari informasi kecil. Dokter, kelas persiapan melahirkan, apa saja yang harus dibawa saat persalinan. Tetangga membantuku menghubungi bidan, sahabat lama mengirim pesan penuh simpati yang menenangkan. Di dalam kamar, aku berbisik pada perutku, kita akan bertahan, nak. Mama mungkin lelah, tapi mama tak akan biarkanmu tumbuh dalam kebohongan. Kalau papa tak bisa memilih, mama akan tetap memilih hidup yang lebih baik untuk kita. Pada malam-malam di mana langkah mereka terdengar paling dekat, aku menutup mata dan memusatkan diri pada tendangan-tendangan kecil yang mengingatkanku bahwa ada kehidupan di luar permasalahan ini, sebuah janji yang harus kupenuhi. Aku tak tahu sampai kapan neraka ini akan berlangsung, atau apakah suatu hari pintu rumah kami akan tertutup untuk selamanya oleh memilihnya. Aku memberanikan diri untuk mengangkat telepon, suara tangis masih tersisa di ujung nadaku. Kupikir, siapa lagi yang bisa kuandalkan kalau bukan ibu mertuaku? Dia selalu terlihat bijak di hadapan keluarga besar, sosok yang dihormati banyak orang. Dalam hatiku, ada secercah harapan. Mungkin beliau akan menasihati Arga, mungkin akan ada suara lain yang bisa menyadarkan suamiku. Ibu, suaraku bergetar. Aku mau cerita sesuatu. Tentang Arga. Hening beberapa detik di seberang sana. Lalu suara ibu mertua terdengar, tenang tapi dingin. Ada apa lagi, Yu? Aku menggenggam ujung baju tidurku erat-erat, berusaha menahan air mata. Semalam, Arga pulang, sama seorang perempuan. Aku lihat mereka duduk di ruang tamu, Bu. Mereka tertawa, dan aku nggak kuat. Aku takut, aku nggak tahu harus gimana. Kupikir beliau akan terkejut. Kupikir akan ada suara keras menegur anaknya, atau setidaknya nada simpati padaku. Tapi yang kudengar justru membuat jantungku seakan berhenti. Ya ampun, Ayu, katanya datar. Kamu ini kenapa sih? Arga itu laki-laki.
Wajar kalau dia butuh hiburan. Kalau kamu bisa jaga diri dan layani suami dengan baik, dia nggak akan cari yang lain. Aku tercekat. Bu, suaraku lirih. Saya selalu berusaha. Saya masak, saya urus rumah, saya hamil, Bu. Tubuh saya sering lelah, tapi saya nggak pernah berniat mengabaikan dia. Lelah? Semua perempuan hamil juga lelah, tapi tetap bisa melayani suaminya. Kamu jangan terlalu manja, Ayu, jawabnya ketus. Kamu pikir jadi istri cuma duduk manis? Arga itu laki-laki mapan, banyak perempuan yang mau sama dia. Kamu harusnya sadar diri. Tangisku pecah, aku menutup mulut agar suara itu tak terlalu keras terdengar. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk dada. Bu, saya cuma minta tolong. Tolong ingetin Arga. Saya takut rumah tangga ini hancur. Saya takut anak saya lahir tanpa ayah yang setia. Namun, beliau justru tertawa kecil, penuh sindiran. Ayu, jangan lebay. Rumah tangga itu butuh pengorbanan. Kalau suami main di luar, itu biasa. Yang penting, dia tetap pulang. Kamu belajar terima aja. Jangan bikin drama. Aku membeku. Kata-katanya lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Arga sendiri. Aku kira, setidaknya ada satu orang di keluarga ini yang berpihak padaku. Nyatanya, bahkan ibu mertua pun menutup matanya terhadap luka yang kubawa. Bu, hanya itu yang bisa kuucapkan sebelum akhirnya aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Aku terduduk di lantai kamar, tubuhku gemetar hebat. Perutku terasa kencang, mungkin karena stres yang menumpuk. Bayi dalam rahimku menendang, seolah menegurku agar kuat. Aku mengelus perutku sambil berbisik, "Maafkan Mama, Nak. Mama sudah berusaha cari pertolongan, tapi sepertinya kita hanya punya diri kita sendiri." Sejak hari itu, aku tidak lagi berharap pada mertua. Aku tahu, setiap kali aku mengadu, yang akan kudapat hanya tuduhan, bukan pembelaan. Yang akan kuterima hanyalah kalimat-kalimat dingin yang menambah luka. Aku benar-benar merasa sendirian. Di rumahku sendiri, aku terasing. Di keluarga suamiku, aku disalahkan. Dan dalam kehamilanku, aku hanya punya diriku sendiri untuk bertahan. Hari itu aku ke pasar, mencoba tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Meski tubuhku semakin berat karena kandungan memasuki bulan ke-7, aku memaksa diri berjalan pelan, membawa tas belanja kain yang sudah lusuh. Aku ingin terlihat tegar, ingin menunjukkan bahwa aku masih punya kendali atas hidupku. Tapi langkahku goyah setiap kali mendengar bisikan-bisikan di belakangku. Kasihan ya, Ayu. Suaminya sekarang sering kelihatan sama cewek muda. Padahal istrinya lagi hamil besar. Loh, cewek itu cantik banget. Masih muda. Pantas aja Arga kepincut. Aku menggenggam gagang tas belanja lebih erat, seakan benda itu bisa menahan tubuhku yang nyaris roboh. Setiap kata yang kudengar seperti jarum menusuk telinga. Mereka tak tahu kalau aku bisa mendengar, atau mungkin mereka memang sengaja meninggikan suara agar aku mendengar. Aku menunduk, pura-pura memilih sayuran di lapak Bu Yanti. Padahal mataku sudah berkaca-kaca. Pagi, Yu. Sendiri aja? Arga mana? Tanya Bu Yanti ramah, meski ada nada hati-hati di suaranya. Aku menggeleng, berusaha tersenyum. Dia kerja, Bu. Oh, iya, Bu Yanti mengangguk. Tapi tatapan matanya tak bisa menipu. Ada iba, ada rasa ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menahan diri. Dari belakang, suara dua ibu-ibu terdengar lagi. Mereka tak peduli aku berdiri tak jauh dari sana. Kemarin aku lihat sendiri. Loh,
Arga makan di warung sama cewek itu. Mesra banget. Tangan mereka sampai gandengan. Astaga, beneran? Berani banget ya dia, gak mikirin perasaan istrinya. Ya, istrinya kan diam aja, gak berani ngomong. Makanya lelaki makin menjadi-jadi. Tubuhku kaku. Aku ingin menoleh, ingin berteriak pada mereka. Kalian pikir aku gak tahu? Kalian pikir aku gak terluka tiap malam? Tapi mulutku terkunci. Rasanya lidahku keluh. Seolah kalau aku membuka suara, semua tangisan yang kutahan akan pecah di pasar ini. Bu Yanti meletakkan beberapa ikat sayur ke dalam kantongku, lalu berbisik pelan. Sabar ya, Yu. Jangan dengerin omongan orang. Yang penting kamu jaga kesehatan buat bayi. Aku mengangguk pelan, tak sanggup menjawab. Setelah membayar, aku buru-buru pergi, menundukkan kepala sepanjang jalan. Tapi gosip itu terus mengikuti langkahku. Bisikan-bisikan berubah jadi tatapan kasihan, lalu senyuman sinis. Aku merasa semua mata menatapku, menelanjangiku, menertawakan kebodohanku. Sampai di rumah, aku menutup pintu rapat-rapat. Dadaku sesak, nafas tersengal. Air mata jatuh deras tanpa bisa kutahan lagi. Aku bersandar di pintu, menangis sejadi-jadinya. Kenapa, Tuhan? Suaraku pecah. Kenapa aku harus dipermalukan begini? Aku gak salah, aku cuma ingin jadi istri yang baik. Ibu yang baik. Aku berjalan ke kamar, menjatuhkan diri di ranjang. Perutku terasa berat, bayi di dalamnya bergerak, mungkin ikut merasakan kegelisahanku. Aku mengelus pelan, berusaha menenangkan diri. Maafkan Mama, Nak, bisikku dengan suara serak. Mama gak bisa melindungi kamu dari rasa sakit ini. Mama cuma bisa janji, apapun yang terjadi, kamu tetap akan Mama cintai. Kamu alasan Mama bertahan. Tapi jauh di dalam hati, aku merasa semakin rapuh. Aku tak hanya berperang dengan Arga, dengan selingkuhannya, atau dengan dinginnya ibu mertua. Aku juga harus berhadapan dengan dunia luar. Tetangga, pasar, orang-orang yang seolah menikmati penderitaanku sebagai bahan cerita. Aku terpuruk. Malu dan marah bercampur, tapi aku hanya bisa diam. Karena aku tahu, setiap kata yang keluar dari mulutku akan dipelintir jadi bahan gosip baru. Di luar, dunia terus berputar. Di dalam rumah, aku merasa semakin terjebak di penjara yang penuh bisikan dan air mata. Malam itu udara begitu dingin. Hujan turun deras, mengetuk genting rumah seperti ribuan jarum. Aku terbangun karena perutku mendadak terasa kencang, seolah ada tali yang ditarik kuat-kuat dari dalam. Nafasku tercekat, tubuhku gemetar. Aku berusaha duduk, tapi rasa sakit yang tiba-tiba itu membuatku terkulai di ranjang. Ya Tuhan, ini sudah waktunya, bisikku panik. Aku baru 7 bulan lebih sedikit. Dokter bilang waktunya masih beberapa minggu lagi. Tapi rasa sakit ini nyata, bukan sekadar nyeri biasa. Perutku mengeras, lalu melunak, lalu mengeras lagi. Kontraksi. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel di meja samping ranjang. Nomor pertama yang kutuju tentu saja Arga. Aku menekan tombol hijau, menunggu suara yang selalu kurindukan. 1 kali panggil, 2 kali. 3 kali. Tidak dijawab. Aku mencoba lagi. 5 kali. 10 kali. Tetap hening. Yang ada hanya nada sambung panjang yang akhirnya mati sendiri. Air mataku pecah. Arga, tolong aku. Aku menahan sakit sambil terus mencoba. Kutatap layar ponsel dengan mata kabur. Pesan-pesan ku ketik cepat, penuh rasa takut. Aku sakit, ga, perutku mulas banget.
Tolong pulang sekarang. Ga, aku takut. Kayaknya aku mau melahirkan. Tolong jawab, jangan diam aja. Tapi centang 2 itu tak berubah jadi biru. Pesanku terkirim, tapi tak terbaca. Aku menggigit bibir, tubuhku berkeringat dingin. Kenapa sekarang? Tuhan, kenapa saat aku butuh dia nggak ada? Perutku kembali menegang, kali ini lebih lama. Aku menggenggam bantal, menahan teriakan agar tak pecah terlalu keras. Rasa sakit itu menjalar hingga ke punggung, membuatku sulit bernapas. Aku ingin menelepon ibu di kampung, tapi jarak terlalu jauh. Kalaupun beliau tahu, beliau tak akan sempat sampai. Aku hanya bisa mengandalkan Arga, yang entah sedang di mana. Dengan sisa tenaga, aku mencoba berdiri. Kakiku gemetar, keringat bercucuran. Aku berjalan terhuyung menuju pintu kamar, ingin mencari bantuan tetangga. Tapi setiap langkah seperti ratusan jarum menancap di pinggangku. Sampai akhirnya aku terduduk di lantai, meringkuk sambil menangis. Tolong siapa saja. Suara hujan makin keras, menenggelamkan isakanku. Aku menatap ponsel yang tergeletak tak jauh, lalu dengan gemetar aku menekan nomor terakhir di daftar panggilanku, nomor bidan desa. Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Bu, saya Ayu. Tolong, perut saya sakit banget. Kayaknya saya mau lahiran, suami saya nggak ada di rumah. Suara bidan terdengar panik namun tegas. Tenang, Yu. Jangan panik. Kamu kunci pintu rumah rapat-rapat. Saya kesana sekarang, ya. Jangan banyak gerak, baringkan tubuhmu miring ke kiri. Aku mengangguk meski beliau tak bisa melihatku. Air mataku jatuh lagi, bercampur dengan keringat. Anakku, bertahanlah, bisikku sambil mengelus perutku yang terasa keras. Mama nggak punya siapa-siapa sekarang, cuma kamu. Tolong jangan pergi, nak. Aku menatap ponsel sekali lagi. Tidak ada balasan dari Arga. Tidak ada tanda ia peduli. Hanya layar hitam dan pesan-pesan yang tak terbaca. Malam itu aku benar-benar merasa sendirian. Di saat nyawaku dan nyawa anakku dipertaruhkan, suamiku entah berada di pelukan siapa. Aku hampir kehilangan kesadaran ketika kontraksi semakin sering datang. Suara hujan di luar bercampur dengan derit pintu rumah yang kubuka dengan tenaga tersisa. Nafasku tersengal, tubuhku basah oleh keringat dingin. Dengan suara parau, aku berteriak sekuat yang kubisa, meski hanya terdengar seperti bisikan yang putus-putus. Pak, Bu, tolong, ada yang bisa bantu saya? Dari rumah sebelah, pintu terbuka. Seorang ibu tetangga, Bu Sari, langsung keluar dengan wajah panik. Astagfirullah, Yu, kamu kenapa? Aku terhuyung hampir jatuh, berpegangan pada kusen pintu. Bu, perut saya, kontraksi, kayaknya mau lahiran. Arga nggak ada. Tanpa banyak tanya, Bu Sari berlari ke arahku dan menopang tubuhku. Ya Allah, sabar ya, Yu, Pak, cepat keluar. Bantuin Ayu, dia mau lahiran. Tak lama, suaminya, Pak Sarman, keluar rumah dengan terburu-buru. Aduh, gimana ini, Bu? Ambil kunci mobil, cepat. Kita bawa dia ke klinik Bu Bidan sekarang juga. Dengan tubuh gemetar, aku digotong oleh mereka berdua menuju mobil. Langkah mereka terburu-buru, tapi penuh kepanikan. Hujan deras membuat jalanan licin, namun mereka tetap sigap menolongku. Aku meringkuk di jok belakang, memegangi perutku yang terasa seperti diremas dari dalam. Air mataku mengalir deras, bukan hanya karena sakit, tapi karena rasa perih di hati. Di detik-detik seperti ini,
Suamiku seharusnya ada di sampingku, menggenggam tanganku, memberi semangat. Tapi aku tahu, ia pasti bersama wanita itu. Bu, Pak, suaraku parau, nyaris tak terdengar. Kalau saya kenapa-kenapa, tolong anak saya diselamatkan. Bu Sari menoleh cepat, matanya berkaca-kaca. Astaga, jangan ngomong gitu, Yu. Kamu kuat, dengerin saya. Kamu harus semangat demi bayimu. Arga, suamimu pasti nyusul nanti. Aku hanya tersenyum getir. Dalam hati aku berbisik, tidak, Bu. Dia tidak akan datang. Tidak untukku, tidak untuk anak kami. Mobil melaju kencang menembus hujan malam. Jalanan gelap hanya diterangi lampu mobil, sementara tubuhku terus diguncang kontraksi yang makin sering. Nafasku terengah, tanganku mencengkeram kursi hingga gemetar. Yu, tahan sebentar lagi ya, kata Pak Sarman dari depan. Kita hampir sampai ke klinik. Aku mengangguk lemah, meski setiap detik rasanya bagai siksaan panjang. Di tengah perjalanan, aku kembali mencoba menelepon Arga. Dengan jari gemetar, kutekan nomornya sekali lagi. Nada sambung terdengar, tapi tak ada jawaban. Aku menunggu, sampai akhirnya panggilan terputus sendiri. Aku menatap layar yang basah oleh tetesan air mata. Ga, ini anakmu, istrimu, kenapa kamu gak ada? Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi suara itu hanya tersangkut di tenggorokanku. Sesampainya di klinik, beberapa bidan langsung berlari menghampiri. Aku digotong masuk dengan tandu darurat. Cahaya lampu putih yang silau menusuk mataku, suara langkah tergesa-gesa, dan instruksi panik memenuhi telingaku. Kontraksi sudah berapa lama? Baru tadi malam, Bu, jawabku terbatah. Cepat siapkan ruang bersalin. Aku diangkat ke ranjang bersalin, tubuhku gemetar hebat. Bu Sari menggenggam tanganku erat-erat. Sabar, Yu. Tarik nafas, hembuskan pelan. Saya di sini, kamu nggak sendirian. Aku menoleh lemah padanya. Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena Ibu, mungkin saya sudah. Jangan ngomong gitu. Bu Sari menepuk tanganku lembut. Fokus sama bayimu. Kamu harus kuat. Sementara itu, dalam hati aku menangis lebih keras. Karena aku tahu, orang yang seharusnya berada di posisinya, suamiku, tidak ada. Yang menemaniku justru orang lain, tetangga yang bahkan tak ada ikatan darah denganku. Dan saat rasa sakit semakin menusuk, aku hanya bisa menatap langit-langit putih itu, berdoa dalam diam. Ya Tuhan, jangan biarkan aku melahirkan anak ini dengan kebencian. Biarkan aku tetap punya kekuatan, meski ayahnya memilih tidak peduli. Lampu putih di ruang bersalin terasa menyilaukan, membuatku harus memicingkan mata di antara kontraksi yang semakin menggila. Suara detak jantung bayiku terdengar dari alat monitor di samping ranjang, berlari cepat, seakan ikut panik dengan keadaan ibunya. Aku terengah, tubuhku gemetar hebat, rambutku basah oleh keringat yang menempel di dahi. Tarik napas panjang. Bu Ayu, hembuskan perlahan. Ayo, sedikit lagi. Suara dokter terdengar mantap, berusaha menenangkanku. Aku menggenggam spray ranjang erat-erat, hampir merobeknya. Air mataku jatuh tanpa henti, bukan hanya karena rasa sakit yang seperti mencabik tubuhku, tapi karena kehampaan yang kurasakan. Aku ingin sekali suamiku ada di sini, menggenggam tanganku, membisikkan bahwa aku tidak sendirian. Tapi yang ada hanyalah dinginnya tembok rumah sakit, bau obat, dan suara dokter serta bidan yang sibuk mengatur napasku. Bu Ayu, fokus ya. Kamu harus kuat untuk bayimu.
ucap bidan di sampingku sambil menepuk pundakku lembut. Aku mencoba mengangguk, tapi suara lirih keluar begitu saja. Suamiku, dia nggak datang. Bidan itu saling berpandangan dengan rekannya, lalu menatapku penuh iba. Nggak apa-apa, Bu. Kami semua di sini temanin Ibu. Jangan pikirin yang lain. Pikirin bayinya saja, ya. Tapi kata-kata itu tak mampu menutup rasa sakit di dadaku. Aku merasa benar-benar sendirian. Tiba-tiba, Bu Sari, tetanggaku yang tadi menolongku, masuk dengan wajah cemas. Ia mendekat, lalu menggenggam tanganku dengan erat. "Yu, aku di sini. Kamu jangan takut. Anggap aku saudara kamu malam ini. Kamu bisa, Yu." Aku menoleh padanya, air mataku semakin deras. "Terima kasih, Bu." Saat itu, kontraksi besar datang lagi. Aku berteriak keras, suara serak memecah keheningan. Tubuhku melengkung menahan sakit, lalu dokter memberi instruksi cepat. "Sekarang, Bu Ayu, dorong. Tarik napas dalam, lalu dorong sekuat tenaga." Aku menarik napas panjang, lalu mendorong dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Rasanya tubuhku terkoyak, jiwa dan raga terbelah. "Sekali lagi, Bu Ayu. Sedikit lagi. Ayo, demi bayimu." Aku berteriak lagi, suara parau bercampur dengan isak tangis. Tangan Bu Sari yang menggenggamku menjadi satu-satunya pegangan, seolah tanpa itu aku akan terjatuh ke jurang. Hingga akhirnya, suara tangisan pecah memenuhi ruangan. Nyaring, penuh kehidupan. Aku terisak, tubuhku langsung lemas. "Anakku." Bidan mengangkat bayi kecil itu, tubuhnya merah dan masih dipenuhi cairan. "Selamat, Bu Ayu. Bayinya perempuan, sehat." Air mataku semakin deras saat bayi mungil itu diletakkan di dadaku. Aku mengusap pipinya dengan tangan gemetar, mencium kening kecilnya. "Sayang, akhirnya kamu datang juga. Maafkan Mama, ya, kamu lahir tanpa papa di sini." Bayi itu menangis pelan, seolah menjawab kata-kataku. Bu Sari di sampingku ikut menangis. Ia mengusap bahuku, suaranya lirih. "Kamu luar biasa, Yu. Kamu sudah jadi ibu yang kuat. Lihat, bayi kamu cantik sekali." Aku tersenyum samar di balik tangis. Tapi di balik kebahagiaan menyambut malaikat kecilku, hatiku tetap terasa kosong. Karena di saat paling berharga dalam hidupku, orang yang seharusnya paling kutunggu tidak hadir. Dan aku tahu, Arga bahkan mungkin tidak peduli aku sudah melahirkan. Bayi mungilku tidur pulas di pelukanku, napasnya halus, kulitnya hangat. Aku menatap wajahnya lama-lama, berusaha menahan sesak yang semakin menghimpit. Air mataku jatuh begitu saja, membasahi pipi dan rambut tipisnya. Tangisku bukan hanya karena bahagia, melihat kehidupan kecil yang kutunggu berbulan-bulan akhirnya hadir di dunia. Tangisku adalah campuran dari luka, kecewa, dan kesepian. "Selamat datang di dunia, sayang," bisikku parau. "Maaf, ya, papa kamu nggak ada di sini. Mama cuma bisa janji bakal jaga kamu sekuat tenaga." Dadaku berguncang. Setiap kali aku mengingat bahwa bayi ini lahir tanpa sosok ayah yang menanti di luar ruangan, hatiku semakin hancur. Aku masih ingat jelas, dulu saat aku mengandung, aku sering membayangkan Arga akan panik, bingung, bahkan mungkin ikut menangis bahagia saat melihat putrinya lahir. Aku membayangkan tangannya menggenggam tanganku, mencium keningku sambil berbisik, "Terima kasih sudah melahirkan anak kita." Tapi semua itu hanya hayalan. Kenyataannya, Arga bahkan tak ada kabar. Bu Sari yang sedari tadi menemaniku, duduk di kursi samping ranjang. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Sabar ya, Yu. Kamu jangan mikirin yang gak penting. Lihat bayi kamu,
sehat, cantik. Itu yang terpenting sekarang. Aku menoleh padanya, tersenyum kecut. Tapi Bu, gimana kalau nanti dia tanya, Mama, papa aku mana? Apa aku harus jawab kalau papanya lebih memilih wanita lain daripada lihat anaknya lahir? Tangisku pecah lagi, tubuhku bergetar hebat. Bu Sari langsung meraih tanganku, menggenggam erat. Jangan ngomong gitu, Yu. Kamu masih punya banyak kekuatan yang mungkin kamu sendiri nggak sadar. Anak ini, dia hadiah buat kamu. Jangan biarkan luka dari suami kamu merusak kebahagiaan yang udah Tuhan kasih. Aku terisak, mencoba mengusap air mata dengan punggung tangan. Tapi rasa perih itu terus menyayat. Di luar kamar, aku bisa mendengar suara langkah suster dan keluarga pasien lain yang berbahagia karena kelahiran mereka disambut hangat. Sementara aku hanya bisa menatap kosong pintu kamar, berharap keajaiban. Berharap pintu itu terbuka, dan Arga muncul dengan wajah penuh penyesalan. Tapi pintu itu tetap diam. Sepi. Aku sadar, anakku lahir di dunia tanpa seorang ayah yang benar-benar peduli. Dan mungkin, aku harus belajar menerima kenyataan pahit itu sejak hari pertama ia menghirup udara. Pintu kamar rumah sakit terbuka perlahan. Tubuhku masih lemah, perut terasa seperti ditarik-tarik setelah perjuangan panjang melahirkan. Bayiku tidur tenang di pelukanku. Aku menoleh dengan penuh harap, dan di sanalah Arga berdiri. Aku menunggu seulas senyum, pelukan hangat, atau sekadar genggaman tangan. Tapi yang kulihat hanya wajah dingin, datar, bahkan nyaris bosan. Akhirnya kamu datang. Suaraku serak, hampir berbisik. Aku pikir kamu gak akan sempat lihat anak kita. Arga melangkah masuk, tangannya masih menggenggam ponsel. Ia bahkan tidak menatap bayi mungil yang baru beberapa jam lalu lahir ke dunia. Aku sibuk, katanya singkat. Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada cambuk apapun. Aku menunduk, menatap bayi kecilku yang baru membuka matanya, seolah mencari wajah ayah yang seharusnya ia kenal sejak lahir. Tapi tatapan itu tak mendapat balasan. "Ga," suaraku bergetar. "Ini anakmu, daging dari dagingmu. Masa kamu gak mau lihat sebentar aja?" Arga menghela napas kasar, lalu mendekat dengan malas. Ia melirik sekilas bayi yang kupeluk, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi tanpa sepatah kata pun. Aku menggigit bibir, menahan sakit di dadaku. Air mata mulai menggenang, tapi kutahan agar tidak jatuh. Aku tidak ingin bayi mungil ini melihat mamanya lemah, bahkan sejak hari pertama. Kalau kamu gak mau sayang sama aku lagi, setidaknya jangan abaikan dia, kataku pelan, hampir memohon. Dia gak salah, Ga. Arga mendengus. Jangan mulai drama. Aku capek. Kalau kamu mau ngomel, tunggu aku gak di sini. Aku terdiam. Tanganku otomatis mengusap lembut kepala bayiku, mencoba menyalurkan kasih sayang ganda yang seharusnya ia terima. Dalam hati, aku berkata lirih pada diriku sendiri. Sudah cukup. Aku gak akan lagi menaruh harapan pada laki-laki ini. Aku menoleh ke arah bayi kecilku, menatap matanya yang bening dan polos. Senyum getir muncul di wajahku. Mulai hari ini, bisikku, Mama yang akan jadi segalanya buat kamu. Dan untuk pertama kalinya sejak aku hamil, aku merasa luka dan kekuatan berjalan berdampingan di dalam diriku. Hari-hari setelah keluar dari rumah sakit berjalan begitu berat. Bayiku sering terbangun tengah malam, menangis mencari susu, sementara tubuhku masih lemah pasca persalinan. Aku belajar menenangkan dia dengan belayan, meski kadang tangisku ikut mengalir bersama tangisnya. Arga, ia semakin jarang pulang. Jikapun datang, hanya sekadar berganti pakaian, mandi, lalu pergi lagi tanpa menoleh sedikit pun ke arahku atau bayinya. Tidak ada kata lembut, tidak ada perhatian. Rumah yang dulu kuanggap sebagai tempat paling aman, kini hanya terasa dingin dan asing. Suatu malam, saat aku tengah menyusui,
Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Arga belum juga pulang. Hatiku lelah menunggu, lelah berharap. Saat itu, di antara suara isakan kecil bayiku, aku seperti mendengar suara hatiku sendiri. Sampai kapan aku bertahan seperti ini? Keesokan paginya, aku memberanikan diri. Dengan tubuh gemetar, aku duduk di meja makan ketika Arga akhirnya muncul. Ia baru pulang, masih mengenakan kemeja kusut dengan aroma parfum asing yang menusuk hidungku. "Arga," panggilku pelan, suaraku parau. Ia melirik sebentar, lalu meneguk segelas air tanpa berkata apa-apa. Aku udah mikir panjang. Aku nggak bisa terus-terusan begini. Aku mau ajukan gugatan cerai. Tanganku dingin, tapi kata-kata itu meluncur jelas. Arga terhuyung kecil, seolah kalimatku menampar keras wajahnya. Matanya melebar, ekspresinya campuran antara terkejut dan tak percaya. "Apa?" Suaranya meninggi. "Cerai? Kamu gila, ya?" Aku menatapnya lurus, meski air mata mulai mengalir. "Aku udah cukup. Ga, kamu udah hancurin hati aku berkali-kali. Aku nggak sanggup lagi." Ia meletakkan gelas dengan kasar di meja, suaranya bergetar menahan amarah. "Kamu pikir gampang ngomong cerai? Kamu pikir aku bakal tinggal diam?" Aku menggeleng pelan, lalu menunduk menatap bayiku yang tidur di boks kecil di samping meja. "Aku nggak peduli, Ga. Aku cuma mau hidup tenang sama anakku. Kalau kamu mau teruskan hidupmu dengan dia, silakan. Aku nggak akan ganggu." Arga mengacak rambutnya frustasi, lalu menghantam meja dengan kepalan tangan. "Kamu nggak ngerti, ya? Semua orang bakal nyalahin aku kalau kamu gugat cerai. Nama baik aku." Aku memotong cepat, suaraku lirih tapi tegas. "Nama baik kamu? Bagaimana dengan luka aku? Bagaimana dengan anakmu yang bahkan gak kamu tatap sekalipun sejak lahir?" Suasana membeku. Hanya terdengar detak jam dinding yang terdengar menekan. Arga akhirnya bungkam, wajahnya kaku, tatapannya menghindar. Aku tahu, untuk pertama kalinya, kata-kataku mengenai sasaran. Tapi aku juga tahu, jalan yang kupilih bukanlah jalan mudah. Meski begitu, aku merasa sedikit lega. Setidaknya aku sudah mengambil langkah pertama untuk keluar dari neraka ini. Kini, aku menjalani hari-hari dengan cara yang berbeda. Tak ada lagi malam panjang menunggu pintu depan terbuka. Tak ada lagi degup jantung penuh harap yang selalu berujung kecewa. Yang ada hanyalah suara tawa kecil anakku, tangisnya yang memanggilku, dan senyum polosnya yang membuatku kuat berdiri setiap hari. Aku membesarkannya dengan segenap hati, menaruh semua kasih sayang yang dulu kupinta dari seorang lelaki, yang ternyata bukan milikku lagi. Setiap kali aku menatap matanya, aku merasa hidupku masih berarti. Seolah Tuhan menegurku lewat kehadirannya, bahwa dari luka yang dalam, bisa lahir kekuatan yang tak pernah kubayangkan. Aku tak lagi mengharapkan cinta dari seorang pengkhianat. Aku tak lagi menunggu langkah kaki yang membawa aroma parfum asing. Aku tak lagi merindukan genggaman tangan yang hanya tinggal kenangan. Yang kupeluk kini hanyalah bayi mungilku, yang tumbuh sehat meski tanpa belayan ayah. Dulu, aku menangis setiap kali melewati ruang tamu, kursi itu, tempat mereka pernah duduk sambil tertawa mesra di depan mataku. Dulu, aku membenci dapur, karena di sanalah perempuan itu mencicipi masakanku dengan senyum mengejek. Tapi sekarang, semua sudut rumah ini bukan lagi saksi pengkhianatan. Ruang tamu itu kini penuh dengan mainan kecil. Dapur itu kembali hangat dengan aroma bubur bayi yang kutanak dengan sabar. Setiap dinding, setiap lantai, kini hanya menyimpan satu hal, cintaku yang tak terbatas untuk anakku. Aku sudah membuktikan sesuatu pada diriku sendiri, bahwa aku bisa hidup tanpa suami, tanpa seorang pria yang kuanggap segalanya. Tapi aku tidak akan pernah sanggup hidup tanpa harga diriku. Karena harga diri adalah fondasi, dan anakku adalah alasan. Aku mungkin pernah lemah, tubuhku mungkin pernah rapuh, tapi jiwaku tidak pernah benar-benar hancur. Dari reruntuhan itulah aku bangkit. Dan kini, setiap kali menatap anakku, aku tahu, aku tidak kalah. Aku hanya memilih menang dengan caraku sendiri.